Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Sinema. Di hari ini gue ingin membahas sebuah film yang sebenarnya udah tayang sejak Jumat kemarin lewat aplikasi atau web streaming Apple TV Plus, yaitu film yang berjudul Cha-Cha Will Smooth yang disutradarai oleh Cooper Ive. Film ini pertama kali mendapatkan atensi publik di Festival Sundance yang dilaksanakan di awal tahun kemarin, di mana ia mendapatkan penghargaan Audience Award untuk kategori film fiksi terbaik di kategori drama. Dan memang sejak awal Sundance, Cha-Cha Will Smooth sudah ditunggu-tunggu banyak orang karena mengingat film dari Cooper Ive sebelumnya, yaitu Shithouse, mendapatkan nilai yang sangat tinggi dan sangat positif dari banyak pihak, mulai dari kritikus maupun penonton. Dan di film keduanya pun akhirnya masih mendapatkan nilai dari kritikus dan penonton yang sangat tinggi, dimana di situs Rotten Tomatoes ia mendapatkan 88% approval, sedangkan di situs Metacritic yang mendapatkan nilai 72, yang menandakan memang film ini adalah film yang berada di atas rata-rata film lainnya. Untuk sekadar informasi, untuk situs Metacritic sendiri, nilai di atas 70 itu udah dianggap film yang berada di atas rata-rata. Seperti misalnya The Batman yang juga dulu dapat nilai 73 dan film-film lainnya. Kalau udah di atas 80 itu biasanya memang film-film yang udah luar biasa. Kalau di atas 90 udah layak dijadikan daftar Film of the Year, seperti itu. Oke, langsung aja gue membahas tentang film ini. Film ini masih sama seperti film pertamanya Cooper Ive, yaitu membahas mengenai tema-tema yang sangat relevan bagi generasi muda, dalam hal ini generasi Z ya, kalau gue bilang. Karena Cooper Ive ini juga termasuk generasi Z yang sekarang berusia 25 tahun. Di situs Wikipedia, ia dikatakan lahir di tahun 1997, walaupun gak diketahui tanggal pastinya, mungkin belum di-reveal karena ia juga masih filmmaker baru. Ini tentang tema alienasi generasi muda terhadap dunia nyata, dan juga membahas mengenai keresahan akan masa depan yang gak jelas juga arahnya. Kemudian mengenai pencarian soulmate untuk generasi muda juga. Dan bagi gue sendiri, tema yang disajikan Cooper di sini tuh sangat bagus ya, karena ia sangat mahir dalam melakukan observasi terhadap perilaku generasi Z, yang juga nggak heran juga karena dia salah satu di antaranya. Di sini ia sangat mampu menyajikan berbagai adegan yang kelihatan begitu dekat ya untuk generasi Z. Dan juga ada beberapa milenial juga yang akan merasa relate, terutama yang milenial yang lahir di 90-an akhir. Mulai dari dialognya, tingkah lakunya, cara berpakaiannya, cara bersosialisasinya, semuanya itu disajikan Cooper dengan observasi yang begitu teliti. Sesuatu yang membuat penonton dari generasi yang dimaksud, dalam hal ini generasi Z, itu akan mudah untuk masuk ke dalam kisahnya. Kekuatan lain yang dimiliki Cooper adalah bagaimana ia menyajikan situasi-situasi awkward yang secara perlahan berubah menjadi semakin intim. Dalam hal ini ia juga membahas mengenai tema pertemuan, perpisahan, yang memang akan terasa sangat relevan dengan pendekatannya yang seperti ini. Hal ini juga akan membuat penontonnya jadi merasakan campuran perasaan yang begitu banyak, mulai dari tersenyum, tertawa, hingga merenungkan kehidupan sendiri yang dirasa sudah mulai terasa memilukan dan semakin memilukan lagi ketika menonton film ini. Cooper juga adalah seorang penulis dialog yang bagus. Dialognya terlihat kasual, tetapi dalam beberapa sisi juga terlihat dalam dan memiliki makna yang begitu bagus. Sesuatu yang lagi-lagi merupakan kekuatan di film-filmnya. Gue termasuk seseorang yang suka dengan film-film yang memiliki dialog yang bagus, seperti misalnya di
film-filmnya Aaron Sorkin atau film-filmnya Richard Linklater atau di film-filmnya Quentin Tarantino juga memiliki dialog yang bagus. Noah Baumbach juga memiliki dialog yang bagus. Kalau di masa lampau mungkin ada Paul Schrader juga yang bisa nulis bagus. Francis Ford Coppola juga menulis dialog yang bagus. Kemudian ada Bill Wilder juga yang menulis dialog yang bagus. Ya banyak lah, dan kehadiran Cooper nih kembali melanjutkan hal tersebut, dan ia memiliki gayanya sendiri dalam menulis dialog, dan mengingat usia juga masih sangat muda, ya ia memiliki potensi besar untuk itu. Kemudian seperti di film pertamanya, di sini juga Cooper ikut dalam perannya. Kali ini ia berperan dengan aktris yang udah cukup berpengalaman, Dakota Johnson. Bu ini sering menganggap kalau Dakota Johnson ini adalah aktor yang seringkali dianggap remeh ya, termasuk underrated karena filmnya di masa lalu yaitu trilogi 50 Shades of Grey yang membuatnya seringkali lebih dianggap sebagai simbol seksual dibandingkan seorang aktor yang memiliki kemampuan yang bagus. Tetapi setelah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, ia selalu bermain di film-film yang bagus dan penampilannya juga sangat bagus. Ia bermain di Suspiria dan saudara Luca Guadagnino, kemudian ia bermain di The Peanut Butter Falcon, kemudian di Lost Daughter, di mana ia berperan dengan seorang aktris yang legendaris, pemenang berbagai penghargaan sekelas Olivia Colman. Kini ia kembali berperan di film yang lagi mendapatkan banyak pujian, dan banyak juga yang memuji penampilannya Dakota Johnson di sini. Dan penampilannya di sini terlihat natural, walaupun memang ia terlihat kayak ibu-ibu ya, walaupun sebenarnya usianya masih 32 tahun. Dan kalau saya usia 32 tahun, lu punya anak yang udah remaja, berarti kan lu nikah muda banget ya. Tapi gue melihat usianya di sini tuh udah kayak 40-an. Tapi mungkin dengan hal tersebut, hal itu akan menjadi sebuah anugerah untuk Dakota Johnson dengan ya yang berperan lebih tua dari usianya seperti itu, dan membuat ya banyak juga yang mengatakan kalau it's kinda like MILF movie, something like that, I don't know. Di sini juga Cooper bermain sebagai karakter utamanya, dan ia cukup baik, lebih baik daripada di Shithouse. Ia cukup berhasil memainkan perannya, walau sebenarnya karakternya di sini bukanlah karakter yang benar-benar kompleks atau membutuhkan kemahiran acting lanjut. Dan Cooper benar-benar tahu kapasitasnya, dan karena itu sebagai penulis dan sutradara, yaitu menulis karakter yang simpel untuk dirinya sendiri, yang mudah untuk diperankan, tidak berlebihan dan gak kurang. Jadinya dia nulis karakter yang pas sesuai porsi dia lah. Dan memang dia lebih luas lah di sini dibandingkan di film pertamanya, di mana dia masih seringkali kaku dan belum seluas di film ini. Oke, mungkin ada hal lain lagi ya, seperti film ini apakah akan mengikuti jejaknya Coda misalnya di ajang-ajang Academy Awards atau ajang-ajang Golden Globe atau apalah itu, sebagai film kedua dari Sundance yang akan mendapatkan Best Picture. Ya kembali lagi, hal-hal tersebut masih sangat dini untuk dibahas. Gue masih belum bisa untuk memprediksi hal tersebut karena masih panjang, ini masih Juni. Tapi kalau film ini mendapatkan rekognisi yang sangat bagus sampai masuk Academy Awards, berarti Sundance dan Apple TV Plus akan terus dan terus bekerja sama lebih baik lagi dan lebih intim lagi di masa yang akan datang. Oke, sebagai penutupnya, Churchill Will Smooth ini adalah film yang sangat relevan dengan kehidupan terutama generasi Z dan milenial yang sedang bingung dengan berbagai hal di kehidupannya. Film ini cocok dijadikan refleksi untuk merenungkan hidup. Sesuatu yang semoga saja dapat memotivasi diri untuk dapat lebih tenang dalam menghadapi kehidupan yang tentu saja masih panjang ke depannya. Ya, sekianlah untuk review gue kali ini. Seperti biasanya jangan lupa like, comment, subscribe, share videonya jika kalian anggap ini bermanfaat. Sekian dari gue Syafril. Thank you, adios, bye bye.